Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Pemerintah Desa Keling. Nah, ini bersama saya Didin dari Kasih Pelayanan. Nah, ini kebetulan Desa Keling tadi ada kunjungan dari teman-teman kabupaten, termasuk koordinator atau PIC-nya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kediri. Ini kita sudah bersama Pak Supri, ya? Pak Supri sebagai PIC BUMDes Kabupaten Kediri. Nah, kali ini dalam wawancara kali ini mungkin nanti saya akan tanya-tanya terkait perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Kediri, termasuk saran-saran apa sih yang bisa diterapkan di desa-desa, terutama di Desa Keling yang saat ini sedang melakukan pengembangan melalui Badan Usaha Milik Desa. Oke Pak, ini kan di Desa Keling sendiri ya, salah satu unit usaha BUMDes adalah unit usaha pariwisata. Nah, salah satu destinasi yang kita unggulkan ini adalah Gua Jegles. Nah, mungkin nanti kita bisa minta saran ataupun kesan dari Bapak seperti apa sih perkembangan BUMDes Kabupaten Kediri, terutama yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Nah, untuk lebih lanjutnya kita jalan-jalan dulu ya untuk melihat potensi di Desa Keling, yakni Gua Jegles. Terima kasih. Nah, oke, kita sudah berada di dalam destinasi wisata Gua Jegles yang sedang dikembangkan pemerintah desa, yang ke depan rencananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Nah, Pak Pri, sejauh ini bagaimana sih peran BUMDes untuk kesejahteraan desa sendiri menurut panjenengan? Alhamdulillah, syukurlah Bapak dan Ibu semuanya bahwa ke depan sebenarnya kita lebih banyak akan bisa menubu atau menopang kesejahteraan masyarakat desa itu melalui BUMDesa. Karena apa? Tentu kita semua tahu bahwa kita tidak mungkin selamanya itu hanya mengandalkan pada pihak ketiga saja untuk bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Satu. Yang kedua, kita lihat bahwa angka pengangguran, jumlah pengangguran di desa kita kan cukup banyak ya. Cukup banyak, setiap tahun bahkan mesti bertambah. Tentu kemudian melalui BUMDesa ke depan, BUMDesa ini bisa menjadi inkubator usaha masyarakat. Melalui BUMDesa bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Kita tahu bahwa BUMDesa itu sebagai satu pihak, ya, satu-satunya pihak yang bisa membantu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat. Itu satu-satunya yang melalui BUMDesa. Bahkan harapan negara bahwa dengan BUMDesa ini, BUMDesa ke depan itu bisa mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Jadi pertumbuhan ekonomi nanti yang bisa mempengaruhi dampaknya, baik itu terutama pada angka pertumbuhannya adalah melalui BUMDesa. Nah, satu yang pertama kita bisa melihat bahwa dengan BUMDesa, dengan adanya BUMDesa bisa membuka unit usaha yang banyak, yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Nah, semakin banyak unit usaha yang dibikin oleh BUMDesa, maka peluang unit tersebut membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat juga akan semakin banyak. Sehingga bisa menyedot tenaga kerja atau pengangguran yang ada di masyarakat kita itu bisa berkurang. Yang kedua, bahwa melalui BUMDesa nanti ke depan bisa mengkonsolidasikan produk-produk UMKM yang ada di masyarakat itu untuk bisa dibeli kemudian bisa dijual kembali atau repacking. Nah, terutama misalnya satu contoh bahwa di Desa Keling itu ada punya wisata Jegles ini, syukur-syukur nanti di sini itu ada satu pusat oleh-oleh yang itu menampilkan semua produk-produk kerajinan warga Keling, dan ini akan punya dampak yang luar biasa. Terus kemudian tentu yang diharapkan bahwa dengan adanya BUMDesa ini, BUMDesa bisa menambah pendapatan masyarakat maupun pendapatan desa. Menambah pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pendapatan secara langsung kalau masyarakat terlibat langsung dengan kegiatan BUMDesa, bisa menjadi karyawannya atau bisa menjadi bergabung dalam Pokdarwis yang dikelola oleh BUMDesa. Atau misalnya masyarakat yang bisa mendapatkan
manfaat dari BUMDes secara tidak langsung itu ketika masyarakat para UMKM itu disediakan di BUMDes itu punya unit usaha simpan pinjam. Oh, seperti Jadi itu. khususnya warga miskin, warga miskin kita itu kan tidak punya jaminan. Kalaupun punya motor itu motornya juga masih kredit, nggak punya jaminan. Warga miskin kita mana mungkin punya jaminan kau. Makanya ini yang nggak bisa, misalnya harus pinjam ke koperasi atau bank-bank besar harus ada jaminan, dan nggak bisa. Nah, melalui BUMDesa ini, BUMDesa bisa hadir di tengah-tengah mereka, bisa memberikan akses pinjaman kepada mereka tanpa anggunan. Cukup mungkin dengan referensi para tokoh yang dipercaya di desa tersebut. Sehingga masyarakat miskin taruhlah kasih pinjaman aja 1 juta, itu untuk kegiatan ETEK itu kan sudah luar biasa. ETEK itu dengan modal 1 juta saja itu rombongnya bisa penuh loh. Itu bisa mendapat keuntungan 100 sampai 150 ribu per hari. Bayangkan kalau mereka setiap hari dapat 150 ribu, itu sudah berapa pendapatannya, sudah 3 juta lebih itu per bulan. Saya pikir ini lebih UMR lah. Karena kesejahteraan kita kan minimal kan angka UMR kan 2 juta. Barangkali terkait dengan itulah, terkait dengan mengapa bahwa BUMDesa ini penting bagi masyarakat. Satu sisi juga BUMDesa ini bisa sebagai satu ruang untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Siap. Itu sangat luar biasa ya keberadaan BUMDesa untuk peningkatan perekonomian masyarakat secara luas, dan sebenarnya banyak unit yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya, yang bisa dikelola untuk pengembangan tersebut. Nah, mungkin selama ini perkembangan BUMDes di Kabupaten Kediri sendiri, menurut jenengan seperti apa? Variasi apa saja, variasi usaha apa saja yang sudah mulai berjalan di BUMDes di Kabupaten Kediri ini? Oke, alhamdulillah. Di Kabupaten Kediri itu sebenarnya BUMDes sejak tahun 2016 itu sudah digagas oleh DPMPD, itu ada sekitar 343 BUMDesa. Akan tetapi sampai dengan hari ini yang aktif dalam kategori aktif itu ada sekitar 273 BUMDesa. Nah, dari 273 BUMDesa itu yang sudah berbadan hukum itu sekitar 54 BUMDesa, sementara selebihnya yang 64 itu masih proses perbaikan dokumen, selebihnya ada 178 atau berapa itu dalam proses sudah terverifikasi nama, sudah setujui, tinggal menindaklanjuti dengan musdes penyesuaian dan upload dokumen ke sana. Terus kemudian terkait dengan klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Kediri itu dari 273 yang aktif itu, yang dalam kategori maju itu ada sekitar 79 BUMDesa kategori maju, kemudian 119 dalam kategori berkembang, selebihnya masih dalam kategori rintisan. Tumbuh dan rintisan itu. Lebihnya itu. Siap. Ini mengerucut lagi nggih Pak, ke Desa Keling menawi. Untuk Desa Keling sendiri kan masih terus berbenah nggih untuk BUMDesanya. Nah, ke depan juga beberapa unit akan dibentuk dan termasuk peningkatan perekonomiannya adalah di bidang pariwisata. Mungkin saran apa sih Pak yang bisa jenengan sampaikan untuk motivasi teman-teman BUMDes yang ada di Desa Keling ini agar bisa semakin terpacu mengembangkan unit usahanya terutama di bidang pariwisata dan jasa? Satu, melakukan peningkatan kapasitas, baik kapasitas usaha maupun kapasitas SDM sumber daya manusianya. Kalau kapasitas sumber daya manusianya, saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum bagaimana bahwa kita bisa mengelola kegiatan wisata ini secara profesional. Saya pikir tanpa dilatih itu juga tidak akan profesional ya. Teman-teman untuk mengelola secara profesional, teman-teman bisa nanti melakukan konsultasi dengan teman-teman pendamping atau dengan pihak-pihak ketiga, dengan dinas pariwisata dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa lebih banyak meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih banyak ya. Keterlibatan masyarakat lebih banyak melalui kelompok-kelompok Pokdarwis atau kelompok-kelompok yang lainnya, agar masyarakat lebih banyak terlibat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka kemungkinan besar peluang BUMDesa atau unit wisata ini menjadi besar dan dikenal masyarakat akan lebih besar. Itu. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali. Ternyata BUMDes itu sangat berperan ke depan untuk kemandirian sebuah desa. Seperti itu ya Pak. Kira-kira begitu. Jadi ke depan itu harapan negara itu bahwa
salah satu penopang kemandirian desa itu adalah BUM desa. Jadi kalau desa ke depan harus membiayai dirinya sendiri, maka biayanya itu bisa diperoleh dari BUM desa. Sumber pendapatannya dari BUM desa. Sebagaimana negara memiliki sumber pendapatan dari BUMN, kalau desa dari BUM desa. Ke depan harapannya seperti itu. Oh, siap. Pak Supri, terakhir nih. Nah, sudah melihat Gua Jekles nggak seperti ini? Menurut panjenengan bagaimana untuk potensi ke depan gua ini bisa menjadi salah satu sektor yang mungkin diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat? Bagaimana kesan panjenengan? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Kalau di Kabupaten Kediri masih satu ini ya, satu ini gua yang ada di Kabupaten Kediri sejauh yang saya tahu, dan sudah luar biasa penataannya walaupun dengan modal yang masih cukup minim ya seadanya, tapi ini sudah menjadi luar biasa, dan ke depan tentu kita masih membutuhkan sokongan dukungan modal terutama dari pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Joko-joko pemerintah daerah sudah mengetahui ini dan sudah berkunjung ke sini, sehingga ke depan itu bisa mengalokasikan sedikit bantuan modal untuk pengembangan unit wisata Gua Jekles ini. Oke, siap. Baik. Mungkin seperti itu ya, ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai bersama Pak Supri sebagai PIC BUMDes Kabupaten Kediri. Nah, seperti itu, semoga obrolan kami tadi bisa menambah motivasi, semangat, dan juga menambah kepedean ya, atau kepercayaan diri teman-teman BUMDes secara umum di Kabupaten Kediri atau khususnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih nggih Pak Supri atas waktunya. Saya Didin Saputro dari pemerintah Desa Keling undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.